Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang permasalahan al-hibah was sadaqah wal hadiyah. Hibah bahasa kitanya pemberian, sedekah dan hadiah. Apa perbedaan hibah, sedekah dan hadiah ini? Hibah yaitu memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Kita memberikan sesuatu kepada orang tanpa ada tukarannya. Ya, kita cuma ngasih itu tanpa minta harap dibalas. Dan juga tidak ada sebabnya. Tiba-tiba kita cuma kasih gitu nah. Maka itu namanya hibah. Hibah ini kita bisa berikan kepada siapa saja. Mau kepada orang kaya, orang miskin, ulama, rakyat, pejabat dan sebagainya. Itu kita namanya berikan hibah. Cuman kasih, memberikan cuma-cuma gitu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini sering ya terjadi di antara kita. Istilah kita namanya dikasih. Nah, seperti bapak-bapak dikasih kue pagi ini, dikasih snack. Yang memberikan snack itu tidak tahu apa namanya, tidak ada tujuan untuk minta dikembalikan atau minta dibalas, pokoknya ngasih itu aja. Itu disebut namanya hibah, dikasih. Memberi. Kemudian yang kedua sedekah. Sedekah itu adalah memberikan sesuatu barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat. Nah, sedekah kita memang tujuannya memang membantu orang lain, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Bukan berarti hibah itu tidak diberi pahala ya. Hibah diberi pahala juga. Cuman tadi hibah ini ibarat kata umum, kita bisa berikan kemana saja. Tapi kalau sedekah ini kita memberikan sesuatu itu biasanya kepada seseorang yang orang itu level ekonominya di bawah kita. Ini kita sebut namanya sedekah. Kalau kita berangkat ke Mekah atau ke Madinah umrah tuh ya, atau berhaji, dulu ada sering kalimat yang kita dengar namanya sabil. Kalau dia bilang sabil, itu berarti bagi-bagi, ngasih percuma. Sabil namanya. Kemudian sekarang ini bergeser kalimat itu menjadi sedekah miskin. Bapak-bapak mungkin yang berangkat umrah itu sering kalau kita lewat di depan toko orang jualan warung istilahnya, mat'am, orang jual kebab,
orang jual sandawis, itu pelayannya yang di toko itu dia sering nongkrong di depan di depan tokonya dia. Kalau ada orang lewat, sedekah miskin, haji, sedekah miskin. Kalau dia bilang sedekah miskin itu maksudnya kita ngasihkan 2 real atau berapa real kepada si penjual toko, si punya warung tadi atau punya restoran itu, lalu uang yang kita berikan tadi itu dibelikan atau dijadikan roti, sandwich atau kebab, lalu itu diberikan kepada orang yang lagi berumrah atau berhaji di area Masjid Haram tadi. Itu kalimat sedekah tadi. Sedekah haji, sedekah miskin katanya, sedekah miskin. Kalimat itu sering terpakai sekarang, sedekah miskin. Dan hati-hati ya kalau terjebak dengan kalimat halal. Kalau ada kita berangkat ke sana, ke Mekah atau berhaji, kemudian yang warung ini pelayannya bilang halal haji, halal. Itu jangan coba-coba kita makan di situ. Jangan mengharap gratis. Itu bayar itu. Ada pernah kejadian orang Indonesia, kemudian dibilang sama yang punya warung ini, pelayannya begitu ya, halal haji, halal. Masuklah dia makan di situ. Setelah selesai makan keluar dia, ditagih sama pelayannya, haji, uang. Bayar maksudnya. Loh katanya tadi halal katanya. Iya, maksudnya makanan kami ini halal, bukan bukan tidak halal. Nah, akhirnya terpaksa bayar. Jadi hati-hati kalau kalimat halal itu berarti disuruh bayar. Tapi kalau dibilang sabil berarti gratis itu. Nah, gratis dikasih, hibah tadi. Nah, sekarang bergeser kalimat sabil tadi menjadi sedekah miskin. Sering tuh ya yang berangkat umrah atau apa itu dengar kalimat sedekah miskin kata mereka. Nah, jadi sedekah ini adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di bawah kita. Kemudian yang ketiga, hadiah. AC-nya ini kayaknya kurang dingin ya Pak. Apa? Belum dibersihkan atau freonnya habiskah apa? Perlu dibaikin nanti. Baik, yang ketiga hadiah. Hadiah ini adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukarannya, yakni kita tidak minta timbal balik. Dan tujuannya adalah untuk memuliakan orang yang kita beri. Kita berikan sesuatu kepada seseorang yang tujuannya itu adalah untuk memuliakan orang tersebut. Dan biasanya kalau kita hadiah ini, kita bawa hadiah itu kepada orangnya langsung. Itu namanya hadiah. Kalau bahasa sayanya adalah hadiah ini bentuk memuliakan seseorang itu. Dan hadiah ini kita bisa berikan kepada seseorang yang level ekonominya sama dengan kita atau di atas kita, atau mungkin level ekonominya di bawah kita, tapi orang itu umpama seperti guru ngaji, seperti ulama atau habaib, atau dia tokoh masyarakat, kita berikan sesuatu kepada mereka. Ini adalah bentuk daripada penghormatan kita kepada dia atau memuliakan orang tersebut, namanya hadiah. Nah, jadi mirip-mirip ya, tapi beda kalimatnya. Hibah adalah kita cuman kasih, ini cuma-cuma gitu ya. Dan ini sering kita lakukan
hampir setiap hari mungkin kita sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan itu. Ya, ngasih bantuan orang, ngasih kita traktir teman makan dan sebagainya. Itu hibah. Sedekah, kita berikan sesuatu kepada orang yang biasanya level ekonominya di bawah kita. Hadiah, kita berikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya sederajat dengan kita atau di atas kita atau di bawah kita, tapi orang itu umpama tokoh masyarakat atau ulama atau habaib dan sebagainya, kita berikan kepada mereka itu sebagai bentuk memuliakan kepada mereka. La ilaha illallah. Nah begitu juga nanti ntar lagi hari raya haji ya, ada ibadah kurban. Kalau orang berkurban sunnah itu disunahkan untuk dibagi menjadi 3 bahagian. Kurban sunnah, kurban biasa. Sepertiga pertama itu untuk dia, yakni yang berkurban, dan untuk keluarga yang dia nafkahi, seperti anak, istri, orang tuanya. Ini adalah sepertiga pertama dimakan untuk yang berkurban dan keluarga yang dia wajib nafkahi. Kemudian yang kedua, sepertiga yang kedua adalah sedekah. Sedekah adalah kita berikan kepada orang yang level ekonominya di bawah kita. Daging kurban tadi kita sedekahkan. Dan sepertiga yang ketiga itu kita hadiahkan. Kita hadiahkan. Kalau kita hadiahkan berarti kita berikan daging itu kepada seseorang yang level ekonominya sama dengan kita atau di atas kita. Nah oleh karenanya sebenarnya daging kurban sunnah ini siapapun boleh memakan tanpa ada halangan. Kalau kurban sunnah nih ya, di sini umpama regensi hampir rata-rata menengah ke atas semua warganya, silakan makan, tidak ada masalah. Kemudian mungkin ada pekerja-pekerja satpam lah atau tukang kebersihan lah atau apalah, kasihkan. Mungkin itu levelnya nanti disebut sedekah, tidak ada masalah. Bahkan kepada non muslim pun ini masih ada beda pendapat ya. Mungkin ada sebagian yang tidak mau memberikan sedekah sunnah, kurban sunnah kepada non muslim. Ada ulama yang tegas seperti itu. Tapi tidak sedikit juga ulama membolehkan memberikan kurban sunnahnya kepada non muslim. Yang sepakat yang tidak boleh diberikan kepada non muslim itu kalau kurban nadar. Kalau kurban nadar. Kurban nadar seperti ada seseorang berkata, dia bilang ya Allah, kalau saya punya rumah ini laku dijual, saya akan kurban nadar umpama 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi. Kabul hajatnya, maka kurban nadar tersebut tidak boleh dia berikan kepada non muslim. Karena itu sederajat dengan, ada ulama mengatakan sederajat selevel dengan zakat. Nah, jadi yang di situ permasalahannya. Tapi kalau yang kurban biasa, ala kulli hal semua boleh memakan. Bahkan terkadang yang berkurban pun tidak mau banyak makan, bukan enggak mau makan karena mungkin sudah bosan makan daging lah, kolesterol lah, apalah. Ya kasihkan kepada yang lain, tidak apa-apa. Atau komplek di sini sudah biasa semuanya orang kaya, bawa saja ke kilo mana begitu, bawa ke Amburawang sana, dibagikan, boleh. Nanti ya panitia kurban setelah selesai
pemotongan, tinggal pembagian. Panitia bilang sama anak muda, pemuda, Irma, ya Pak, antar nih satu bungkus daging sapi nih, daging kurban, antarkan dengan tuh orang yang kaya di sana itu. Bilang ini sedekah dari panitia kurban. Datang dia ini pemuda Irma tadi, tok, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Panitia kurban Pak. Oh ya, Irma. Ada apa ini Pak? Satu kresek daging kurban sekilo. Oh apa ini? Kata panitia kurban ini sedekah untuk Bapak. Kalau dia paham tersinggung dia. Saya kan kaya, kenapa dibilang sedekah? Saya kan kaya, kenapa dibilang sedekah? Oh kata panitia Pak ini bukan hadiah, ini sedekah. Nah kenapa? Karena Bapak cuman kaya, nggak pernah berkurban di masjid. Kalau dia paham tersinggung katanya. Cuman kaya doang, nggak pernah berkurban. Di hari raya Idul Adha bukan motong kurban, tapi yang disiapkan tusuk sate, membakar sate. Panitia kurban hati-hati, itu relawan ya. Kalau orang yang panitia kurban itu tidak boleh mengambil yang berlebihan. Ada satu masjid, saya tidak sebutkan masjidnya. Memang masjid itu sering kacau sekali. Masjidnya besar, masjid lama di Balikpapan. Saya bilang bisa dikatakan masjid lama. Gelarnya pun masjid jami' itu. Kan di Balikpapan ini, yang khususnya di Balikpapan kan ada namanya masjid biasa, masjid jami'. Kemudian apa lagi? Masjid besar, kan ya? Kalau masjid besar, kemudian levelnya masjid agung, lalu Islamic Center. Begitu ya modelnya. Coba yang dewan masjid saya kurang paham tuh. Ada langgar atau mushola, masjid, kemudian masjid jami', kemudian apa lagi? Masjid besar, masjid agung, lalu puncaknya masjid Islamic Center. Kalau masjid yang biasa ya kayak kita ini masjid biasa. Ada masjid jami'. Masjid jami' biasanya itu satu kelurahan atau satu kecamatan masjid jami' itu. Kemudian ada masjid besar. Nah masjid besar ini biasanya satu kecamatan. Kalau nggak salah levelnya begitu, satu kecamatan. Kemudian masjid agung ini satu kota Madya atau apa begitu. Kemudian Islamic Center. Kalau di sini masjid jami'nya ini daerah apa? Sepinggan ya. Masjid jami'nya nggak tahu di mana sini. Kalau masjid besarnya di mana? Kalau nggak salah di sini apa di sana? Masjid besarnya nih. Ya masjid besar. Ada masjid jami'. Kalau masjid agung di At-Taqwa ya, itu selevel kota Madya, masjid agung, karena dekat kota Madya, kantor wali kota. Kemudian Islamic Center. Jadi ada satu masjid, kita katakan masjid jami' itu di satu tempat daerah, saya tidak sebutkan masjidnya. Wah itu masjid itu sering terus bermasalah, berkelailah antar pengurus karena perebutan kekuasaan, sampai masuk ke DMI, sampai masuk ke mana namanya di ke kepolisian. Berkelahi itu tidak sekali dua kali. Kemudian uang dikorupsi sama ketuanya sampai 500 jutaan dikorupsi. Kemudian apalagi? Kalau sudahnya itu apa namanya itu? Kurban itu. Jadi panitia ini nakal. Kalau hari biasa nggak mau turun sholat ke masjid, pengajian nggak turun. Tapi kalau ketika zakat fitrah malam hari raya bulan Ramadan ya, atau mau dekat hari haji, baru turunan. Sudah turun, kata orang Banjar, Pak Iyanya lagi, tahu Pak Iyanya? Paling sok, sana nyuruh. Orang biasa nggak pernah muncul sholat apa semuanya, tapi ketika ada giliran yang seperti itu, paling cepat turun. Itu sering sekali daging itu hilang. Arti hilang itu entah kemana larinya. Dan yang sering terjadi kehilangan daging kurban itu saat
Nih, saat lagi apa namanya ini? Menimbang atau memotong-motong daging masukkan kresek, itu sering sekali dikorupsi itu. Jadi satu-satunya cara supaya nggak dikorupsi daging ini gimana caranya? Lalu pintar juga, sebagian kan ada panitia yang jujur. Satu-satunya cara supaya nggak dikorupsi lagi sama panitia yang nggak amanah ini, kita terjunkan saja ibu-ibu. Jadi yang motong bapak-bapak, yang ngulitin bapak-bapak, tapi urusan menimbang, memasukkan dalam kresek ibu-ibu. Tahu aja kan ibu-ibu, sekali ada yang korupsi ribut dia. Jadi ada hilang nih satu compare, ribut ibu-ibu, siapa ini? Kelihatan dia langsung ditunjuknya sama ibu, betul tuh bapak itu Pak Haji itu ngambil. Malu sudah. Dari sejak itu nggak pernah lagi kehilangan daging kurban. Kata saya bagus juga tuh idenya tuh, ibu-ibu diterjunkan. Tapi ibu-ibu yang jujur, kalau ibu-ibu yang tidak jujur sama aja kelakuannya 11-12 kayak suaminya. Nah dari sejak itu beberapa tahun ke depan ini, beberapa tahun terakhir ini maksudnya, tidak ada lagi kedengaran ribut di masalah daging kurban di sana. Baiklah ya, kita kembali. Nah itu perbedaan antara hibah, sedekah dan hadiah. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 177. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sailin. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir, dan orang-orang yang memerlukan pertolongan, serta orang-orang yang meminta-minta. Nah, itu ayat yang berkaitan dengan tentang hibah, sedekah, dan hadiah. Dalam hadis Bukhari bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau du'itu ila qura'in aw dhira'in la ajabtu walau uhdiya ilayya dhira'un aw qura'un laqabaltu." Kata Nabi, kalau seandainya aku diundang untuk makan sepotong kaki kambing. Kata Nabi, kalau aku diundang oleh seseorang, diundang makan nih, pasti aku akan kabulkan undangan orang tersebut. Nah itu sifat Nabi ya, beliau tidak pernah menolak pemberian. Dan kita memang seperti itu, adat kita orang Bali, tidak boleh nolak rezeki, kata orang kita Bahari. Kalau kita dikasih, ambil. Ambil. Nabi kalau diundang makan walaupun hanya sepotong kaki kambing, sepotong. Kaki kambing itu kayak mana kalau kita makan kaki kambing di sop kaki kambing itu? Aku, kata Nabi, akan mengabulkan permohonan orang tersebut. Dan begitu juga kalau ada orang yang memberikan kepadaku satu potong kaki kambing. Kalau tadi diajak makan, kalau ini yang masih mentah, kalau aku dikasih kaki kambing, maka aku, kata Nabi, akan menerimanya. Menunjukkan Nabi menghormati orang yang memberi itu. Terkadang ya kalau ada orang memberi itu mungkin tidak mewah-mewah banget. Tapi ketika kita terima hadiah tersebut, kita terima pemberian tersebut, maka orang yang memberi itu subhanallah bergembira dia. Apalagi barang yang kita pakai itu, barang yang kita dikasih itu kita pakai, maksudnya kasih baju mama kita pakai, lalu kita pakai di hadapan orang yang ngasih itu, pasti dia akan senang. Sama juga kita ngasih baju umpama sama siapa begitu, lalu baju itu dipakai di hadapan kita,
Senang sekali kita itu. Nah begitu juga orang lain, dia akan senang. Nabi sering melakukan itu. Bahkan terkadang Nabi kalau diberi itu langsung makan di hadapan orang itu. Pernah seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang ngasih jeruk portugal. Orang ini nggak ngerti apakah ini jeruknya enak atau tidak enak begitu. Datang orang ini ngasih jeruk. Ya Rasulullah, hadiah untuk engkau. Hadiah kata Nabi. Dibuka jeruk jeruk tadi langsung dimakan sama Nabi. Ibarat kata kalau 1 kilo itu jeruk dimakan sama Nabi langsung di hadapan orang itu. Orangnya senang melihat Nabi makan. Nabi makan sambil tersenyum, satu-satu dimakan sama Nabi. Sahabat yang kanan kiri ngelihat Nabi makan, heran juga, Nabi ini kok makan nggak, tumben nggak bagi-bagi. Tumben hari ini Nabi nggak bagi-bagi ini jeruk ini. Biasanya kalau Nabi itu dikasih paling Nabi sebiji atau 2 biji atau apalah begitu, secuil 2 cuil Nabi makan lalu Nabi kasih bagi-bagi. Terkadang Nabi langsung mengambil dengan tangannya beliau, langsung ngambil dengan tangan beliau kasih. Terkadang Nabi menyuapkan makanan itu kepada sahabatnya langsung. Tapi hari itu Nabi tidak makan, tidak berbagi. Habisin tuh jeruk tadi. Orang ini datang senang melihat Nabi makan. Sahabat yang di samping bingung. Tumbennya Nabi ini nggak bagi-bagi hari ini. Sahabat nang lain jar orang Banjar mengicar juga, mengilar. Selesai Nabi makan tadi, orang ini pun pamit senang. Setelah pamit, sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, tumben-tumbennya engkau hari ini tidak berbagi makanan dengan kami. Biasanya berbagi, engkau paling-paling makan sedikit-sedikit aja, lalu dibagi kepada kami. Lah kami hari ini nungguin itu makanan, jeruk kok nggak nyampe ke kami. Apa jar Nabi? Kata Nabi, itu jeruk, tahu nggak rasanya apa? Itu jeruk rasanya asam kecut. Kalau aku membagikan kepada kalian, pasti kalian akan, jar orang Banjar tuh kuciak karena keasaman, asam. Kalian tidak akan tahan, lalu kalian akan berucap, lalu menyakiti hati orang ini. Aku tahan seperti itu, supaya apa? Membahagiakan perasaan orang ini. Wallahu alam, versi yang lain mengatakan ini adalah orang Yahudi. Ada yang mengatakan Yahudi, dia cuma ngetes Nabi, Nabi itu bisa nggak menahan itu. Dia kepingin menjebak Nabi supaya Nabi keaseman, tapi Nabi memakannya sampai habis dengan senyuman. Kecewalah orang ini pulang tadi, yang tujuannya ingin menjebak Nabi, ternyata Nabi tidak merasa keaseman. Wallahu alam, versinya ada bermacam-macam. Tapi ala kulli hal, Nabi itu memakan hadiah. Tapi Nabi kita tidak memakan sedekah. Nabi kita dan Ahlul Bait, Banu Hashim, Banu Muttalib termasuk adalah para habaib zaman sekarang. Ini lagi rame nih ya, bebuhan yang anti habaib itu memprotes terus ya. Harus tes DNA dan itulah memang zamannya seperti itu sudah. Kita yang kita cinta para habaib, jangan bergeser hati kita dengan habaib ya. Tetap saja kita memuliakan mereka. Tidak usahlah ikut campur dengan masalah yang memprotes ini itu dan sebagainya. Tetap kita fokus dengan ulama kita. Selamat kita insyaallah. Ramai sekali tuh di media sosial, di Facebook, di mana-mana menghujat para habaib dan sebagainya. Ya ala kulli hal, terlepas dari kontroversi dalam masalah itu, kita diajarkan sama ulama-ulama kita mulai dulu nih sampai sekarang, jangan berlepas dari ulama-ulama kita. Dan ulama kita itu cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada habaib. Masalah pribadi mereka, ada yang nakal, ada yang baik, itu biasa itu. Tapi jangan bergeser hati kita kepada mereka.
Kita mesti yakin bahwa nasab yang ada di Indonesia ini semuanya itu sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita tidak menutup mata bahwa ada memang sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai habaib. Dan itu paling banyak adalah di daerah, kalau di Kalimantan yang paling banyak adalah di Kalimantan Selatan, Banjarmasin dan sekitarnya, dan di Samarinda. Di Balikpapan, wallah alam apakah ada yang mengaku-ngaku habib atau tidak, wallah alam. Tapi kalau di Banjarmasin, wah banyak sekali ngaku-ngaku habib. Samarinda banyak sekali ngaku-ngaku habib. Nah, oleh karenanya terlepas dari masalah yang demikian itu, habib yang benar, keturunan Nabi yang asli, kita wajib mencintai mereka. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dan keluarga beliau termasuk Ahlul Bait yang sampai sekarang ini termasuk adalah para habaib, para sadah, para syaraif, maka mereka itu tidak boleh makan sedekah, tetapi hadiah boleh. Jadi kalau kita memberikan kepada mereka para habaib tadi, walaupun mereka ada yang miskin, jangan kita bilang sedekah, tidak pantas. Jadi kita berikan kepada mereka sebagai hadiah. Suatu ketika Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan yang masih kecil memakan kurma, masih kecil, masih merangkak begitu, ada kurma dimakan oleh Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan. Nabi ngelihat itu langsung dikeluarkan sama Nabi. Nah, kurma tadi yang masuk mulut dikeluarkan. Ludahin, bahasa kita luak jadi orang Banjar. Luak ya Husain, luak. Lalu Nabi mengatakan, kita Ahlul Bait bahasa kitanya tidak boleh makan sedekah. Walaupun orang zaman sekarang, maksudnya ada ulama sebagian yang sekarang ini membolehkan untuk memberikan sedekah, apalagi zakat kepada mereka, para habaib. Ulama yang zaman sekarang ada yang membolehkan kalau zakat atau sedekah kita boleh berikan kepada mereka yang mereka itu memang levelnya mau miskin dan sebagainya. Zakat atau sedekah boleh. Kenapa? Karena tidak ada lagi namanya harta ghanimah. Sekarang tidak ada lagi peperangan. Kalau zaman dulu ada peperangan, 1/5 daripada harta ghanimah itu diberikan kepada Ahlul Bait Nabi. Sekarang tidak ada lagi harta ghanimah, maka ada ulama yang membolehkan zakat atau sedekah kita boleh berikan kepada para habaib khususnya dan syaraif yang mereka itu mungkin miskin dan sebagainya. Tapi sepantasnya bagi kita yang mengerti hukum, mau habib itu miskin atau kaya dan sebagainya dan seterusnya, maka kita sepantasnya memberikan kepada mereka itu ucapannya adalah hadiah. Salman Al-Farisi dengan cerita yang sangat panjang, beliau hidup di Persia, disebut Farisi, Persia. Zaman dulu ada 2 negara superpower, yaitu Persia dan Romawi. Semuanya akhirnya tunduk di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Waktu peperangan Khandaq, peperangan Paret, kalau bapak-bapak yang pernah berangkat haji atau berangkat umrah, salah satu tempat destinasi wisata religi yang kita datangin di kota Madinah adalah Khandaq, Masjid Khandaq atau yang dikenal dengan Masjid 7. Tapi biasanya kita nggak turun di situ, cuma ngelewat situ aja. Tapi kalau orang-orang Syiah mereka turun di Khandaq tadi. Karena yang di Khandaq itu kan yang memberikan ide adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini kan di Persia yang dulu namanya Iran. Nah, orang Syiah mereka turun di Masjid 7 itu. Tapi orang kita biasa nggak turun, cuma lewat saja dikasih tahu. Waktu perang Khandaq, perang Paret atau dalam Al-Quran disebut perang Ahzab, itu seluruh orang-orang kafir mereka bersekutu untuk menyerbu kota Madinah. Lalu Nabi dengan sahabat bermusyawarah bagaimana caranya kita menghadapi serbuan mereka ini. Kalau
menghitung jumlah kita kalah. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, beliau memberikan ide, ya Rasul, di negara kami kalau ada serbuan begitu banyak, maka kami bikin paret. Yang paret ini dalam dan lebar. Dalam lebar itu sekira-kira kalau ada kuda tidak bisa melompat menyeberang, dan kalau kuda jatuh ke dalam lubang itu dia tidak bisa naik lagi. Standarnya segitu, kira-kira berapa meter itu ya? Lebarnya segitu, yang kira-kira kuda tidak bisa melompat, dan kalau dia jatuh itu kuda tidak bisa naik. Maka kota Madinah itu pun dibikin khandak paret begitu. Di mana datang musuh di situ dibikin paret. Ketika Nabi kita Muhammad SAW bergotong royong, sahabat juga bergotong royong menggali lubang tadi, paret tadi, khandak. Maka ada satu batu besar. Satu batu besar ini dipecahkan sama sahabat tapi tidak bisa pecah. Mereka lapor kepada Nabi, ya Rasul, ada batu ya Rasul, tidak bisa mau pecah, dipukul nggak mau pecah. Lalu Nabi turun tangan, kata Nabi, mana batunya? Nabi pun mengambil, ya bahasa kitanya palu atau gedak, dipukul sama Nabi. Kemudian ada kilatan, ada kilat begitu ya, kayak percikan api, terang sekali. Nabi mengucap takbir, Allahu Akbar, sahabat juga Allahu Akbar. Kemudian ada kilatan lagi, Allahu Akbar, 2 kali sampai ketiga kali kilatan itu, pecahlah batu tadi. Lalu Nabi berkata, kalian melihat kilatan tadi itu? Kata Nabi, ya Rasul, itu kilatan pertama adalah satu tanda bahwa Persia akan hancur nanti. Kita punya agama Islam ini sampai ke Persia. Kilatan kedua sampai ke Romawi, kilatan ketiga sampai ke negeri Yaman. Artinya semuanya akan sampai nanti di situ Islam tadi. Dan ucapan Nabi itu, Nabi kita terbukti Persia dan Romawi termasuk Yaman semuanya tunduk dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Bayangkan tuh, Persia, Romawi, negara yang superpower zaman dulu, takluk, jatuh di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, Persia kalau sekarang mungkin ya masuk Iran ya, itu ditaklukkan negaranya tadi oleh di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya orang-orang Iran Syiah sekarang itu mereka paling benci dengan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena yang menaklukkan negara mereka waktu itu adalah di zaman Sayyidina Umar. Dan mereka cuman loyal dengan satu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Kenapa? Karena Salman Al-Farisi berasal dari Iran tadi, Persia. Lah kita ahli sunnah wal jamaah tidak pandang bulu. Yang namanya sahabat, kita wajib mencintai mereka, kita wajib memuliakan mereka, dan kita berkeyakinan bahwa mereka itu adalah semuanya masuk ke dalam surga. 124.000 sahabat kita yakinin mereka masuk ke dalam surga. Waktu itu Salman Al-Farisi masih muda nih ya, dia beragama Majusi, penyembah matahari, karena Persia penyembah matahari waktu itu. Dengan cerita yang sangat panjang, akhirnya berubah menjadi agama Nasrani. Panjang lagi ceritanya, sampai akhirnya Salman Al-Farisi ini berhijrah ke kota Madinah karena ada pesan dari pendetanya, Salman, pergilah engkau nanti ke satu tanah Arab. Tanah itu tandanya adalah banyak pohon kurma. Kalau di negeri itu tanahnya banyak ditanamin pohon kurma, singgahlah di situ. Dan carilah tahu tentang Nabi akhir zaman. Tentang Nabi akhir zaman. Ketika engkau sudah memastikan itu seorang nabi, maka masuklah agamanya, yakni agama Islam, dan setialah dengan nabi itu. Salman bertanya kepada pendeta ini. Pendeta ini pendeta yang asli, artinya yang beriman dengan kitab Injil yang asli, bukan Injil yang palsu seperti sekarang ini, perjanjian baru, perjanjian apa itu, masih yang asli. Salman bertanya, wahai pendeta, bahasa kitanya, apa tanda Nabi itu? Tandanya 3.
Yang pertama, Nabi itu tidak makan sedekah. Yang kedua, Nabi itu makan hadiah. Dan yang ketiga, tandanya di antara dua pundak Nabi itu ada bertulisan Khatamun Nubuwah. Tulisannya Muhammad Rasulullah di sini. Baina katifai, di antara pundaknya Nabi. Ringkas kata, Salman sampai ke kota Madinah. Tapi ketika sampai di kota Madinah, ternyata Salman itu dijadikan budak oleh orang Yahudi di sana. Salman ini tiap hari mendengar, mencari berita apakah Nabi akhir zaman sudah sampai ke kota Madinah. Ketika itu Salman Al-Farisi sedang naik pohon kurma karena ditugaskan sama bosnya ini menjadi tukang kebun di kebunnya orang Yahudi, kebun kurma. Ketika Salman naik di atas pohon, maka Salman mendengar majikannya ini sedang berbicara dengan temannya, membicarakan tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tentulah orang Yahudi benci dengan Nabi kita. Salman Al-Farisi mendengar ada cerita tentang Nabi yang baru datang. Salman pun turun dari pohon tadi, langsung ikut nimbrung. Tuan, apakah benar Nabi itu sudah datang ke kota Madinah? Majikannya ini marah, kamu ini ikut-ikutan juga ngobrol sini, sana. Nah, akhirnya Salman pun minta izin sama majikannya besok hari untuk jalan-jalan. Hari itu Salman telah menyelesaikan tugasan dia dengan cepat. Salman minta izin jalan-jalan ke kota Madinah dan meminta izin membawa sekresek lah kurma begitu. Sama majikannya, Tuan boleh nggak saya minta kurma? Bawa, kata majikannya orang Yahudi ini. Salman pun berjalan ke kota Madinah mendatangi Nabi kita Muhammad SAW. Salman belum Islam lagi. Salman ini orang pintar, orang jenius. Dia kepingin membuktikan apakah Nabi kita itu seorang Nabi dengan mencari tahu dulu 3 tanda yang disuruh oleh gurunya. Hari pertama Salman masuk ke Nabi kita Muhammad SAW. Salman bilang kepada Nabi kita, ya Rasulullah, ini adalah kurma sedekah untukmu. Sedekah, kata Nabi? Iya, sedekah, kata Salman. Itu sedekah pun diambil oleh Nabi. Baik Salman, baiklah saya terima ini. Lalu kurma itu sedikit pun tidak disentuh oleh Nabi, apalagi dimakan, tetapi dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Itu yang kita bilang tadi, sifatnya Nabi kalau makan enggak membantah seorang, tapi bagi-bagi. Salman berpikir, oh ini benar nih, tanda pertama Nabi tidak makan sedekah. Beberapa hari kemudian Salman berangkat lagi, minta lagi kurma sama majikannya. Dia berangkat lagi ke kota Madinah. Dia bilang sama Rasul, ya Rasulullah, ini hadiah kurma dariku untukmu. Hadiah? Iya, kata Salman. Maka Nabi pun memakan kurma tadi beberapa biji di depan Salman, lalu kurma tadi dibagikan kepada yang lainnya. Salman berpikir, sudah 2 tanda ini. Sudah 2 tanda. Nabi tidak makan sedekah, Nabi makan hadiah. Yang ketiga yang bingung. Kenapa? Karena mau lihat stempel tadi. Bagaimana mau lihat? Nabi kan pakai baju, masa diginikan bajunya Nabi? Dicatok sama Sayyidina Umar aja nanti di belakang. Jadi Salman ini sering gitu ya ikut rombongan Nabi ini. Cuma dia belum Islam, cuman ya nimbrung begitu kayak orang Islam. Kadang Salman tuh jalan, kalau jalan ya, kadang Salman tuh jalan di samping kanan Nabi. Tapi nggak tenang, sedikit-sedikit ngelihat begitu, adakah kelihatan stempel tadi? Nanti ke sebelah kiri, nanti ke depan, nanti ke belakang, muter Salman ini. Nabi tahu gelagat Salman ini, kan Nabi punya mukjizat, tahu Rasulullah. Terus-terusan Salman seperti itu, akhirnya suatu ketika Nabi mengetahui hatinya Salman. Salman, ya Rasulullah, kamu mau lihat ini kah? Ditunjukkan sama Nabi stempel tadi. Nah ini Salman, mau lihat ini ya? Dilihat stempel tadi. Dalam kitab Syamil Muhammadiyah, Imam Tirmidzi dan yang lainnya, itu stempel tadi bentuknya, tulisannya Muhammad, bahasa Arab ya, di bawah, Rasul di atas, Allahnya, Rasul di tengah, Allahnya di atas. Pernah lihat itu lambangnya ISIS?
lambang ISIS, bendera ISIS. Nah, modelnya seperti itu. Stempel tadi, kurang lebih seperti itu belakang sini. Dia kayak seperti jengger ayam, seperti tompel, tapi bukan tempel, bukan tompel. Bentuknya bagus, bersih, harum, indah dilihat. Nih lihat itu Salman, langsung Salman mengecupnya. Langsung saat itu Salman pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Sahabat yang lain baru paham, oh ternyata Salman kemarin-kemarin belum Islam toh, cuman bohong-bohongan aja. Setelah resmi sudah Salman masuk Islam, lalu Salman menceritakan kisah manis, pahit, asin, kecut, pedas, ya, hambar, semuanya ceritakan perjalanan dia dari Al-Farisi ya sampai ke Madinah. Dan ketika sampai di Madinah, akhirnya Salman ini jadikan budak, padahal Salman ini orang merdeka dan kaya. Kata Rasul, ya Salman, di mana majikanmu? Kita merdekakan dirimu. Kata Salman, sana ya Rasulullah, kampung sebelah sana. Rasul dan beberapa sahabat datang kepada majikannya Salman ini, orang Yahudi. Kata Rasul, ya fulan, wahai orang Yahudi, saya beli Salman ini, berapapun harganya saya beli. Kata majikannya orang Yahudi, ya Rasulullah, saya tidak akan jual Salman ini, kecuali nih saya punya tanah, sebidang tanah ini, anggaplah 2 hektar ini. 2 hektar ini dipenuhi dengan kurma yang ditanam kemudian berbuah. Kalau seandainya sudah penuh kebunku ini dengan kurma, pohon yang baru dan berbuah, maka Salman boleh merdeka. Kira-kira berapa tahun kalau nanam kurma itu sampai berbuah? Pohon kurma itu kan mirip-mirip kelapa sawit. Kelapa sawit itu panennya berapa tahun dulu? Kalau panen yang panen buah pasir itu ya 3 tahun 4 tahun, tapi panen rayanya 7 tahun. Yang paling panen besar adalah 10 tahun. Kalau begitu lama 10 tahun lagi Salman bisa merdeka. Kata Nabi, kalau engkau memang seperti itu syaratnya, 2 hektar tanah ini berkata ditanami pohon kurma dan berbuah, deal, kata Nabi bahasa kita, saya terima. Maka dikatakan dalam riwayat itu Nabi pun menanam pohon kurma itu, menanam kebun tadi dengan pohon kurma dengan tangannya Nabi sendiri. Nabi yang nanam. Kalau ibarat kata 2 hektar, mana bibitnya? Ambil bibit, tanam sama Nabi, disiram. Tanam, siram. Dikatakan tahun itu Nabi menanam, tahun itu juga langsung besar, tahun itu juga berbuah. Tapi ada riwayat yang lain mengatakan tahun itu, bukan tahun itu, Nabi menanam, langsung disiram, langsung besar, langsung berbuah. Kalau kita punya seperti itu enak banget ya. Ibarat kata 2 hektar tadi ditanam kurma sama Nabi dengan tangan beliau sendiri, disiram langsung berusaha, langsung berbuah. Tahun itu juga. Ada yang mengatakan bukan tahun itu, tapi seketika itu juga. Tapi ada satu pohon nggak tumbuh-tumbuh, ditanam tapi nggak besar. Nabi ngelihat, nah kata Nabi, ini satu nggak besar ini. Kata Nabi, siapa yang nanam ini? Ikut-ikutan siapa ini? Kan Nabi nyuruh jangan ada yang lain, Nabi sendiri yang nanam. Kata Umar, aku ya Rasul yang nanam itu. Wah, Umar kalau bahasa kitanya ikut-ikutan juga ini. Ikut-ikutan juga Umar. Maka pohon kurma tadi dicabut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanam kembali, dicabut dulu, kali lagi tanam lagi, disiram lagi, langsung besar, langsung berbuah. Nah, itu Sayyidina Umar belum punya karamah waktu itu. Karena beliau masih ada Nabi. Ketika Nabi sudah meninggal, apalagi jadi khalifah, baru karamatnya Sayyidina Umar muncul, tapi waktu itu belum muncul lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ya perbedaan sedekah, hadiah dan hibah. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah. Pesantren kami menerima santri baru, Ula Wusta Ulia, SD, SMP, SMA. Lengkap di pesantren, ada tahfizul Quran, ada pelajaran umum, bahasa Inggris, bahasa Arab dan lain sebagainya. Siapa tahu ada yang berminat masukkan anaknya di pesantren kami terima dari umur 7 tahun. Di bulan Agustus tanggal 11 kami berangkat umrah, begitu juga nanti akan membawa jamaah dan ada keberangkatan yang berikutnya. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah bareng kami, 9 hari 29 juta sudah include dari Balikpapan tiket dan hotel, 12 hari 32 juta juga include
semuanya dari Balikpapan. Hotelnya bintang 3 karena murah, bintang 3, pesawatnya Lion Air. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.